Baru-baru ini muncul satu teori liar fans Marvel setelah trailer kedua Avengers Doomsday dirilis. Buat kalian yang belum pernah dengar teori ini, pasti kalian bakal kaget karena teori ini nyebutin kalau nantinya bakal ada dua Doctor Doom berbeda di Avengers Doomsday. Langsung di awal-awal juga teori ini punya beberapa problem yang bikin kemungkinan terjadinya terasa sulit diterima. Makanya di video ini kita bakal bahas kenapa fans bisa sampai yakin ada dua Doom, sekaligus ngebongkar satu persatu alasan kenapa kemungkinan besar Dr. Doom yang kita lihat sebenarnya emang Doom asli diperankan RDJ. Dasar teori ini sebenarnya muncul dari satu scene spesifik di trailer kedua Avengers Doomsday. Pas di bagian ini kita lihat Dr. Doom keluar dari pesawat milik Fantastic Four dan mendarat dengan gaya yang cool abis. Superhero landing! Cuman fans ternyata nggak sekedar merhatiin aksinya karena mereka justru ngeliat detail lain dari kostum dan topengnya Doom. Kalau diperhatiin lagi, kostum yang dipakai Doom di scene ini kelihatan sedikit berbeda sama kostum yang kita lihat di bagian akhir trailer. Perbedaan lainnya yang dirasa lebih menarik ada di bagian close up Doom yang ngeliatin matanya dengan cukup jelas. Pas di scene ini, mata Doom kelihatan berwarna hijau, tapi di scene lain, tepatnya pas Doom ngebuka matanya di depan Reed Richards, warna matanya kelihatan jauh lebih gelap, bahkan dianggap fans jadi coklat. Teorinya mulai berkembang lebih liar dari sini. Beberapa fans berspekulasi kalau perbedaan kostum dan mata ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan clue kalau kita lagi ngelihat dua Dr. Doom yang berbeda. Doom yang berbeda ini juga rumornya bakal diperanin dua aktor berbeda, yaitu Robert Downey Jr. dan Cillian Murphy. Menurut teori ini, Dr. Doom yang diperankan RDJ nantinya bukan Doom yang sebenarnya. Dia cuman semacam Doom palsu atau mungkin varian dari Dr. Doom yang dipakai buat menjalankan rencana tertentu, sementara Dr. Doom yang sebenarnya bakal diperankan oleh Cillian Murphy. Doom versi RDJ bakal muncul di awal film dan bikin para superhero percaya kalau dia mungkin punya tujuan tertentu yang bisa ngajak mereka bekerja sama. Dia seolah-olah jadi pusat dari konflik, tapi menjelang akhir film, identitas atau tujuan sebenarnya dari Doom versi RDJ mulai terbongkar. Baru di situ muncul Doom yang asli versi Cillian Murphy, mungkin dengan ngebunuh Doom RDJ atau sesimpel ganti penampilan entah dengan ilmu sihir atau teknologinya. Doom inilah yang bakal jadi ancaman sebenarnya dan berhasil ngejalankan rencananya sampai akhirnya ngelanjutin alur cerita ke Battle World di Avengers Secret Wars. Sekilas kedengarannya emang menarik, bahkan bisa ngejelasin kenapa ada beberapa perbedaan visual antara Doom di satu scene dengan scene lainnya. Masalahnya, hampir semua bagian dari teori ini bisa terbantahkan dengan gampang. Kita bakal mulai dari bagian paling besarnya dulu. Hal pertama yang kayaknya bakal paling sulit diterima banyak fans adalah ide kalau RDJ cuman jadi Doom versi kedua di belakang Cillian Murphy. Kita tahu Marvel ngeluarin uang yang sangat besar yaitu 200 juta US dollar untuk ngebawa RDJ kembali ke dunia superhero. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya Marvel ngeluarin uang sebesar itu untuk ngebawa balik salah satu aktor paling ikonik dalam sejarah MCU. Abis itu malah bukan dijadiin sebagai Dr. Doom utama, melainkan cuman karakter yang nantinya digantiin sama aktor lain. Secara bisnis ini jelas keputusan yang aneh banget, apalagi RDJ bukan pendatang baru yang sekedar butuh nama besar dari Marvel. Dia adalah salah satu alasan terbesar kenapa MCU bisa berkembang jadi sebesar sekarang. Iron Man yang diperankan RDJ jadi fondasi awal MCU dan akhirnya mengubah cara Hollywood ngelihat film superhero. Jadi, kalau Marvel mutusin buat ngebawa dia balik, rasanya hampir mustahil kalau mereka cuma nempatin dia sebagai Doom palsu yang bakal dikalahkan atau digantikan sama Doom versi Cillian Murphy. Kalau dia balik, kemungkinan besar dia nggak cuma balik untuk jadi wajah sementara. Dia kemungkinan besar emang diposisikan sebagai pusat dari transformasi besar MCU, dari superhero yang pernah jadi simbol harapan, jadi salah satu super villain paling berbahaya. Itu aja udah jadi daya tarik yang luar biasa. Kalau RDJ cuma jadi Doom palsu yang bakal digantikan Cillian Murphy, rasanya justru ngehilangkan sebagian besar alasan kenapa Marvel ngebawa RDJ lagi. Udah gitu, kalau emang skenario-nya kayak gini, kerasanya kayak RDJ bakal bilang, I'm a dude playing a dude disguised as another dude. What? Oke, kalau dari sisi behind the scenes aja teori ini udah gak masuk akal, sekarang kita masuk ke bukti yang berasal dari trailernya sendiri.
Pertama yaitu soal mata Doom, kayak yang kita bahas tadi, ada scene di mana matanya terlihat warna hijau, tapi di scene lainnya matanya kelihatan kayak berubah coklat. Apa ini berarti ada dua Doom? Gak perlu mikir sejauh itu karena penjelasan paling simpelnya cuman soal lighting. Pas di satu scene wajah Doom dapat pencahayaan yang bikin warna matanya kelihatan lebih terang. Sementara di scene lainnya, Doom ada di posisi lebih gelap ngebelakangin sumber cahaya. Akibatnya, warna hijau di matanya terlihat jauh lebih gelap. Jadi, kalau satu-satunya dasar untuk nyebutin kalau ada dua Doom dari warna mata kelihatan sedikit berbeda, bukti ini lemah banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang memang jauh lebih menarik, yaitu perbedaan kostumnya Doom. Marvel sendiri emang sempat ngeliatin ada dua display kostum Dr. Doom yang berbeda. Satu kostum kelihatan jauh lebih sederhana, nggak terlalu banyak armor perang, dan topengnya juga beda dari armor Doom yang lebih lengkap. Emang bisa bikin orang berpikir ini Doom yang berbeda, tapi justru ada penjelasan yang lebih sederhana dan masuk akal. Kita bisa ngaitin hal ini sama yang udah ada di post-credit scene Fantastic Four First Steps. Topeng dan model jubah Doom yang kelihatan di sana punya kemiripan sama versi kostum yang lebih sederhana ini. Artinya, besar kemungkinan Doom emang punya beberapa bentuk kostum dan ini benar-benar masuk akal. Dr. Doom gak mungkin make full armor perang setiap kali muncul di depan seseorang. Bayangin aja kalau dia lagi sekedar ngobrol sama Reed Richards lalu tiba-tiba datang pakai armor perang lengkap kayak mau ngajak ribut. Justru lebih masuk akal kalau di awal kemunculannya Doom pakai kostum yang lebih sederhana, terutama kalau dia masih pengen menyembunyikan motif sebenarnya. Doom harus kelihatan kayak seseorang yang punya kekuatan dan status, tapi belum kelihatan jadi ancaman terbesar di multiverse. Pas rencananya mulai terbongkar dan para superhero akhirnya sadar siapa sebenarnya yang mereka hadapi, baru Doom make full armor. Ini bahkan bisa jadi bagian dari storytelling yang makin dekat ke klimaks cerita, makin lengkap juga armornya Doom, sampai akhirnya dia benar-benar siap ngadepin semua superhero. Jadi, perbedaan kostum justru bisa nunjukin perkembangan Doom sepanjang film, dan bukan bukti adanya dua Doom. Satu hal terakhir yang jauh lebih penting daripada warna mata atau kostum berbeda adalah hubungan antara Reed, Sue, dan Victor Von Doom. Kalau kita perhatiin di trailernya, ada sesuatu yang beda dari hubungan Doom sama superhero lainnya. Sue dan Reed kelihatannya punya hubungan yang jauh lebih personal dengan Victor. Bahkan, Sue nyeritain Victor seolah dia bukan cuma seorang villain yang tiba-tiba muncul. Dia kayak sedang nyeritain seseorang yang pernah dia kenal dengan sangat dekat. Seseorang yang dulunya baik dan penyayang. Kemudian, dia berubah drastis setelah kehilangan sesuatu yang sangat dia cintai. Reaksi Reed juga menarik karena Reed nggak sekedar terlihat takut atau bingung ngelihat Doom. Answer me, Victor! Did you do this? Dia kelihatan kayak kecewa dan marah sama orang yang emang udah dia kenal sebelumnya. Ini semua nandain kalau hubungan mereka udah terbentuk jauh sebelum kejadian Avengers Doomsday, bahkan sebelum The Fantastic Four First Steps. Kayak di komiknya, Victor Von Doom dan Reed Richards punya sejarah panjang. Keduanya pernah jadi teman sekaligus rival pas sama-sama kuliah dan akhirnya tumbuh jadi ilmuwan yang luar biasa. Kalau MCU mengadaptasi hubungan ini, maka masuk akal banget kalau Reed, Sue, dan Victor udah saling kenal jauh sebelum Victor berubah jadi Dr. Doom. The Fantastic Four First Step sendiri udah ngasih sedikit clue soal hubungan mereka pas di konferensi Future Foundation. Reed dan Sue ngundang Victor untuk datang ke acara itu, tapi dia nggak ada di sana. Kalau kita kaitin sama ceritanya Sue di trailer Doomsday kedua ini, bisa jadi di situ udah ada sesuatu yang terjadi ke Victor atau ke keluarganya. Sesuatu yang bikin dia menjauh dari Reed dan Sue, entah mungkin dia mendalami teknologi, ilmu pengetahuan, atau bahkan ilmu sihir. Semua clue ini ngarahin kalau Reed dan Sue emang udah kenal Victor yang asli di balik topengnya. Keduanya bukan sekedar kenal varian Doom lain, apalagi Doom palsu. Betul-betul mereka kenal Victor yang sama, yang akhirnya berubah jadi Dr. Doom. Pertanyaannya, apakah teori dua Dr. Doom ini benar-benar mustahil? Sebenarnya enggak juga, apalagi kalau kita bicara multiverse saga. Marvel bisa aja ngenalin varian Dr. Doom kayak halnya Kang dan semua variannya. Cuman, kalau yang dimaksud teorinya ini RDJ jadi Doom palsu dan Cillian Murphy jadi Doom asli, kemungkinannya kecil banget. Karena hampir semua clue yang ada justru ngarah ke satu kesimpulan. Dr. Doom yang kita lihat di trailer adalah Victor Von Doom yang sama. Konsep ini juga jauh lebih menarik karena ada sesuatu yang kesannya ironis dari keputusan Marvel milih RDJ sebagai Dr. Doom.
Dulu dia adalah Tony Stark, salah satu superhero paling penting dalam sejarah MCU. Sekarang dia kembali, tapi jadi sosok salah satu supervillain paling berbahaya yang pernah dihadapi para superhero.